Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang selalu kita rasakan hari lepas hari. Semua adalah karena anugerah Tuhan. Kita punya Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Saudara, mari pagi ini kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi pelita, terang di dalam langkah hidup kita. Saudara, mari sebelumnya kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kau selalu menyertai kami, Kau selalu menopang hidup kami. Hidup kami aman di dalam tangan-Mu, Tuhan. Tuhan, tolong kami pagi ini, kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Ajar kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul. Mari kita memperhatikan Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara, Paulus adalah seorang yang berjalan bersama dengan Tuhan, dan karenanya Paulus beroleh kuasa di dalam pelayanan atau hidupnya. Kuasa Tuhan selalu menyertai kehidupan dan pelayanan Paulus. Tuhan memakai Paulus dengan begitu luar biasa. Bahkan Tuhan memampukan Paulus untuk melakukan mujizat yang di luar, katakanlah, apa yang bisa dilakukan oleh orang pada umumnya. Contohnya, saudara, kain yang pernah dipakai Paulus ketika kain itu atau katakanlah sapu tangan itu ditaruh di tubuh orang yang sakit, sudah luar biasa sekali. Orang sakit itu segera sembuh. Kita bisa membacanya di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 10-12. Paulus juga diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mengusir roh-roh jahat. Khotbah atau pengajaran Paulus dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa untuk membangun gerejanya, untuk memanggil orang-orang bertobat dan percaya kepada Yesus. Saudara, singkatnya, kehidupan Paulus bersama dengan Tuhan membuatnya menjadi seorang pelayan yang penuh dengan kuasa. Di sisi yang lain, saudara, dalam bagian yang kita baca, ada 7 anak imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Mereka dikatakan berusaha meniru apa yang dilakukan oleh Paulus dengan mengusir setan. Mereka menantang roh jahat, mereka berusaha mengusirnya. Bahkan ketika mereka melakukan praktik-praktik itu, saudara, mereka juga meniru Paulus dengan apa? Menggunakan nama Yesus. Mereka berpikir nama Yesus itu seperti mantra yang bisa dipakai oleh siapa saja. Sehingga ketika mantra itu diucapkan, maka mantra itu akan mendatangkan kuasa. Tetapi menariknya, saudara, dalam bagian ini, ketika anak-anak Skewa itu berusaha untuk meniru apa yang dilakukan Paulus dengan menggunakan nama Yesus, roh jahat yang mereka jumpai, mereka berkata, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, tetapi kamu, siapa kamu? Saudara, roh jahat yang dijumpai oleh anak-anak Skewa ini justru menantang balik, dan mereka mempermalukan anak-anak Skewa ini. Roh jahat ini mempermalukan mereka. Saudara sekalian kasih Tuhan, melalui bagian ini kita bisa belajar beberapa hal. Antara lain, saudara, di sini kita melihat bahwa Yesus atau nama Yesus bukanlah sebuah mantra yang bisa dipakai oleh siapa saja untuk melakukan apa yang dia mau, untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tidak, saudara. Nama Yesus jauh lebih mulia daripada itu. Karena Ia adalah juru selamat, penyelamat hidup kita. Dan saudara, kita
ketika kita berhadapan dengan nama yang agung, yang mulia itu, saudara, hanya ada dua pilihan yang diberikan kepada kita. Kita mau percaya dengan sungguh, atau yang kedua, kita menolaknya. Nah, saudara, ketika kita mau percaya kepada Kristus, pada Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita pun diundang untuk menjalani hidup sama seperti Paulus. Apa itu, saudara? Kita bergaul erat, bergaul karib bersama dengan Yesus. Tidak hanya, saudara, kita menjalani hari-hari kita sekedar rutinitas. Kerohanian kita atau disiplin rohani yang kita lakukan, membaca firman Tuhan, berdoa, beribadah, itu hanya sekedar rutinitas. Ya karena saya orang Kristen, maka saya baca Alkitab, saya berdoa, saya ke gereja, saya pelayanan. Tidak, saudara. Melainkan, saudara, ketika kita mau percaya, kita menaruh iman kita kepada Kristus, kita dipanggil untuk apa? Untuk punya relasi, untuk punya hubungan yang dekat, yang intim bersama dengan Tuhan kita. Sama seperti Paulus yang punya hubungan atau kedekatan yang intim bersama dengan Tuhan, sehingga dengan demikian ia tahu apa yang menjadi kehendak Bapa. Ia tahu apa yang menjadi panggilannya. Dan di sanalah terletak kunci bagaimana Paulus punya kuasa di dalam hidupnya, di dalam pelayanannya. Yang jadi pertanyaannya adalah, maukah kita mengarahkan hidup kita untuk selalu dekat dengan Tuhan di penghujung tahun 2024 ini? Mari kita kembali merefleksikan hidup kita. Sejauh mana relasi atau hubungan kita di dalam Tuhan? Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sekali lagi boleh mengajar kami, mengingatkan kami pentingnya iman yang benar. Dan iman yang benar itu menuntun kepada relasi yang benar kepada Tuhan. Tolong kami, Tuhan, untuk memiliki iman yang benar dan relasi yang benar di dalam Tuhan. Tolong kami, Tuhan, kami berdoa, berserah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.